Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Via sebagai host dan teman saya Feby Sutun Hasanah sebagai host. Saya Sartina sebagai narasumber. Saya Fatur Salam sebagai pembanding. Saya Nurlela sebagai narasumber. Saya Nur Badri sebagai narasumber. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang informasi hoax. Nah, kita kedatangan tiga narasumber nih. Yang pertama itu Nurlela, terus Kakak Badri, dan Kakak Sartina. Akhir-akhir ini dunia maya banyak dimunculkan informasi dan berita palsu atau lebih dikenal dengan istilah hoax oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, saat ini berita hoax terus merajalela menurut kita dengan berita-berita bohong yang membuat masyarakat panik dan kebanyakan melalui media sosial atau aplikasi percakapan. Oke, langsung saja kita mulai karena ada beberapa pertanyaan nih untuk kita bahas pada podcast kali ini. Nah, bagaimana sih tanggapan kakak-kakak terhadap berita hoax ini? Berbicara tentang berita hoax, sudah tidak lazim lagi kita dengar dan kita temui di beberapa media sosial, dan tentunya berita hoax ini disebarkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti yang kakak bicarakan tadi. Kemudian karena banyaknya berita-berita hoax yang tersebar, sehingga orang-orang awam atau orang-orang yang minim akan pengetahuan lebih tidak memperdulikan tentang berita-berita hoax tersebut. Artinya mereka hanya menerima saja atau langsung mempercayainya tanpa menyaring terlebih dahulu, sehingga apa yang ia dapatkan bisa saja mereka langsung men-share-nya ke sosial media. Dan secara tidak sadar mereka pun termasuk sebagai oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, sebelumnya saya pengen tanya nih kepada saudari Nurlela, apa sih penyebab berita hoax tersebut? Nah, di era sekarang ini tentunya sangat mudah bagi kita untuk menerima informasi dari mana saja karena kecanggihan teknologi. Dan tentunya ada beberapa faktor yang menyebabkan hoax tersebut. Yang pertama yaitu rasa ingin tahu, yang kedua yaitu teknologi modern, dan yang ketiga yaitu bias informasi. Nah, dari beberapa faktor yang dikatakan oleh saudari Lela, saya lebih menitik beratkan tentang bias informasi, di mana di masa sekarang ini mudahnya seseorang mengakses internet karena adanya teknologi yang modern ini, membuat orang hanya membaca dan menyebarkan informasi tanpa mengecek informasi tersebut. Yang didapat akan sangat banyak dan kesulitan dalam mengolahnya. Nah, bias informasi ini bisa dengan mudah berkembang di sosial media. Informasi bohong dan tipuan ataupun yang disebut sebagai hoax ini adalah suatu hal yang mudah tersebar di sosial media yang biasa menerima hoax seperti WhatsApp, Twitter. ya. Tapi kalau yang seperti itu lebih condong ke WhatsApp. Nah, untuk penyebaran hoax seperti ini kan dikatakan tadi seperti ini lebih condong ke WhatsApp. Dan tentunya ada target dari para oknum atau pelaku yang bertanggung jawab atas kasus ini begitu. Bagaimana pendapat Anda? Nah, dan tentunya untuk target dalam aplikasi WhatsApp ini adalah para kaum tua yang sulit mengerti teknologi dan tidak mencari informasi lain seputar berita yang mereka temukan. Dengan demikian, hoax tersebut akan tersebar luas. Tapi apa sih dampak dari berita hoax tersebut? Berbicara terkait dampaknya, sudah pasti adalah karena dalam hal ini
Hoax akan meracuni pemikiran setiap orang yang membacanya dan pasti menimbulkan beberapa dampak buruk. Dampak Yaitu- buruk seperti apa itu? Seperti dampak menimbulkan perpecahan, Ya, kemudian tidak percaya fakta, menimbulkan opini negatif. apa sih dampak negatifnya dari berita hoax tersebut? Ada beberapa dampak negatif dari berita hoax tersebut, yaitu yang pertama dapat menimbulkan perpecahan, kemudian tidak mempercayai fakta. Yang ketiga menimbulkan opini negatif dan merugikan masyarakat. Nah, sebelumnya contoh hoax yang pernah kalian dengar itu seperti apa sih? Nah, berbicara tentang contoh atau berita-berita hoax yang pernah saya temui tentunya sangat banyak ya, tapi yang lebih berpengaruh bagi masyarakat itu contohnya seperti pada saat masa pandemi kemarin. Wah, Nah, kehadiran hoax pada waktu itu semakin masif atau semakin banyak karena bahkan belakangan ini muncul juga istilah baru yaitu seperti infodemi. Nah, di situ infodemi ini dibuat untuk menggambarkan suatu kondisi di mana begitu membanjirinya informasi yang kebenarannya tidak jelas sehingga orang-orang yang melihatnya dan orang-orang yang seperti saya katakan tadi yang minim akan pengetahuan ya lebih cepat mempercayainya. Adanya berita-berita hoax tentang vaksin. Nah, vaksin belakangan ini menjadi primadona. Ini tentunya terkait dengan program pemerintahan Republik Indonesia yang telah menjalankan program vaksinasi kepada masyarakat Indonesia demi mencapai herd immunity dalam melawan pandemi. Lantas bagaimana sih kalian bisa menyikapi tentang berita hoax tersebut atau bagaimana cara pencegahannya? Nah, di zaman digital ini informasi memang gampang banget untuk diakses ya. Semua berita informasi bisa diperoleh dengan gampang karena kecanggihan internet di masa sekarang. Iya ya, tapi karena kemudahan ini juga informasi dan berita palsu atau lebih dikenal dengan istilah hoax juga cepat menyebar. Dan seringkali berita atau info palsu yang beredar membuat kita was-was atau terpancing emosi, padahal semuanya belum tentu benar. Dan tentunya ada beberapa untuk mengatasi berita hoax. seperti apa itu berita hoax yang kau maksud? Cara mengatasinya Ya, yaitu yang pertama, hindari judul yang provokatif. Yang kedua, periksa sumber berita. Yang ketiga itu periksa kebenaran foto atau info. Yang keempat yaitu periksa alamat situs web. Yang kelima, gabung dengan grup anti hoax. Yang keenam, berpikir logis dan kritis. Yang ketujuh, membaca keseluruhan berita. Sebelumnya saya akan bertanya nih kepada para narasumber, bagaimana sih cara kita mengetahui bahwa itu berita hoax? Saya sebagai narasumber di sini memberitahukan kepada teman-teman jangan terlalu percaya akan berita-berita yang tersebar dan ada baiknya ketika kalian melihat apa berita yang ada di sosial media, sebaiknya kalian harus dulu menyaring terlebih dahulu. Artinya seperti yang pertanyaan tadi langsung saya jawab, bagaimana sih cara mengetahui hoax tersebut? Ya, nah ada beberapa yang saya ketahui. Yang pertama itu pilih berita lebih dari 3. Artinya dari berita sebelumnya kita mencari lagi berita-berita yang sama, yang sama dengan berita yang sebelumnya kita baca. Jadi kita memilih lebih dari 3 supaya apa yang kita dapatkan itu lebih kita percaya karena kita tidak condong kepada satu berita saja. Artinya kita mulai menyaring apa-apa saja yang terkait dengan berita-berita yang pertama itu. Nah, yang kemudian yang kedua itu cek keaslian berita
di situs resmi. Yang ketiga itu mencari tahu latar belakang dari penulis. Kan biasa itu kalau misalkan ada berita, biasa paling bawah itu ada latar belakangnya penulis. Nah, kemudian yang keempat yaitu berpikir kritis mengenai berita tersebut. Seperti saya katakan yang pertama itu, kita harus menyaring terlebih dahulu. Kita mencari berita-berita lebih dari 3, berita-berita yang sama dengan berita yang kita dapatkan yang awal. Kemudian yang kelima itu memperhatikan keaslian foto dari berita tersebut. Kan biasa itu orang mengirim foto bersamaan dengan penjelasannya atau berita-beritanya toh kita bisa juga kita lebih memperhatikan tentang fotonya. Kan biasa itu kayak orang-orang yang oknum yang tidak bertanggung jawab ini bisa saja memalsukan foto tersebut. Jadi harus dicek keasliannya. Iya, harus seperti itu. Berapa persen sih berita hoax ini yang ada di media sosial? Dari hasil penelitian menyebutkan dalam penyebaran berita hoax di situs web itu sebesar 34,90%, dan aplikasi chat seperti WhatsApp, Line dan Telegram itu sebesar 62,80%. Kemudian melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter meraih prestasi sebanyak atau sebesar 92,40%. Jadi itulah tadi bincang-bincang kita tentang berita hoax atau informasi hoax ya. mungkin teman-teman ada yang ingin memberikan saran atau kesan dan pesan dari seputar berita hoax ini. Nah, jadi teman-teman sekalian, untuk tidak terkena berita hoax yang tersebar luas di media sosial ini, pintar-pintarlah untuk mengecek keaslian berita tersebut, dikarenakan informasi-informasi yang ada di media sosial itu sangat cepat masuk di HP kalian masing-masing, kan, seperti berita COVID yang banyak melanda orang-orang dan sebagainya. Ya, itu saran dari saya. Mungkin sampai di sini bincang-bincang kita tentang informasi hoax. Informasi hoax atau berita hoax yang banyak sekali menyebar di sosial media. Saya Via undur diri dan teman saya. Kayak bisa di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Dan aku lupa ya. Berdunjul. Berdujur. Saya pengen tanya nih kepada Kelihatan nih. Tanya Nyi. Ibaratkan tentang Anda. Siapa? Iya. Siapa saya? Iya. Dan Iya. iya. Dan saya Yang kopi. Ya, dan mengalihkan masyarakat, merugikan masyarakat. Dari kakak ya.